Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaifa halukum? Masih ngantuk enggak? Hah? Soalnya ada yang angop tadi. Baik. Siap kajiannya? Baik, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahmakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian kitab Bahjatu Qulubil Abrar wa Qurratu Uyunil Akhyar fi Syarhi Jawamil Akhbar oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimallahu taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menambahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan al-amal as-saleh. Baik, kita lanjutkan hadis yang ke-27, al-hadis as-sabi'u wal ishrun. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala awsani khalili bisalatsin. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, kekasihku memberikan wasiat kepadaku dengan 3 wasiat. Siyamu salasati ayamin min kulli syahr. Puasa 3 hari setiap bulan. Wa raq'atai duha, 2 rakaat salat duha. Wa an utira qabla an anama. Dan untuk aku melaksanakan salat witir sebelum aku tidur. Hadis muttafaqun alaih, riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Ana ulangi terjemahannya. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, kekasihku yaitu Rasul SAW memberikan kepadaku wasiat dengan 3 wasiat. Yang pertama, puasa 3 hari setiap bulan. Dan salat 2 rakaat duha, dan untuk aku melaksanakan salat witir sebelum aku tidur. Muttafaqun alaih. Sekarang kita langsung baca syarah dari Fadilatul Syekh Al-Allamah Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan wasiyatuhu sallallahu alaihi wasallam wa khitabuhu liwahidin min ummati khitabun lil ummati kulliha. Kaidahnya kata para ulama, wasiat Rasul dan ucapan Rasul kepada salah satu dari sahabat beliau
itu kaidah asalnya berlaku untuk semua umat beliau. Jadi kata-kata ausani khalili, kekasihku yaitu Rasul SAW, memberikan wasiat kepadaku. Ini bukan hanya khusus kepada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Ya, wasiat Rasul kepada salah seorang di antara sahabat beliau itu secara asal untuk semua umat beliau sampai akhir zaman. Yang mengkhususkan itu memang untuk salah satu dari sahabat Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadis sekali lagi, semua wasiat yang tercantum dalam hadis Rasul SAW yang Rasul tujukan kepada sebagian atau salah seorang sahabat Rasul itu berlaku untuk semua para umat beliau. Contoh misalnya yang sudah kita lewati dalam hadis Arba'in An-Nawawiyah, usikum bitaqwallah azza wa jalla wa sam'i wa at-ta'ah. Aku wasiatkan kalian untuk bertakwa kepada Allah, mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin. Ini wasiat pertama kali memang Rasul tujukan kepada para sahabat yang hadir pada waktu itu, ya, ketika Rasul selesai salat subuh, Rasul memberikan wejangan dan wasiat. Ini bukan sekali lagi hanya khusus untuk para sahabat Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, namun berlaku untuk semua umat beliau. Demikian pula sebagian sahabat pernah minta wejangan kepada Rasul SAW. Baik, biar nggak ngantuk. Ada sebuah hadis Rasul, kalau ada yang hafal hadisnya, redaksinya ya bahasa Arabnya. Ada sebagian sahabat atau seorang sahabat Rasul, Anda mau sebutkan namanya Abu Ayyub Al-Ansari, datang kepada Rasul minta diberikan wejangan yang singkat. Baik, ada yang hafal hadisnya? Ada 3 juga wejangan Rasul. 6 yang kelihatannya hafal dikumpulkan dulu di bayangannya, kemudian kalau sudah lengkap baru dijawab. Nah, apa masalah ya sudah. Allah nggak maksa yang nggak mampu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Nah, yang kita tanya yang sanggup saja, yang nggak sanggup ya fattakullah masatatu. Jangan memaksakan diri. Nggak baik. Pertanyaannya, ada sebuah hadis Rasul dari Abu Ayyub Al-Ansari. Beliau meminta kepada Rasul diberikan wejangan yang singkat. Ada 3 wejangan itu. Ya, siapa yang hafal 3 wejangan Rasul tersebut atau wasiat Rasul? Dalam hadis tadi yang diriwayatkan oleh Abu Ayyub Al-Ansari, atau ada seseorang datang kepada Rasul minta diberikan wejangan yang singkat. Ada 3 wejangan itu. Insya Allah sudah pernah kita sampaikan di kajian ini. 6. Bahasa Indonesianya, yaitu bahasa Indonesianya, ya Rasulullah berikan aku wejangan singkat. Sebutkan, tidak apa-apa sudah. Ada 3, itu kan cuma 1. Dalam riwayat apa? Arba'in Nawawiyah, la taghdab. Bukan itu. 6, ada yang mau jawab? Tidak ada? Taib. Ana bacakan hadisnya. An Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, anna rajulan ja'a ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pernah suatu saat, kata Abu Ayyub Al-Ansari, datang seseorang kepada Nabi SAW seraya berkata, ilni wa aujiz. Ya Rasulullah, berikan aku wejangan yang singkat. Kata Rasul, idza kumta ila sholati fasalli sholata muwaddi'. Apabila engkau mau sholat, maka sholatlah seperti orang yang mau berpisah. Nyantol hadisnya. Masih ingat? Baru dengar. Ada yang bisa nyambung bahasa Arabnya? Baik, ana lanjutkan. Kemudian yang kedua kata Rasul,
wala takallam bikalamin ta'tadiru minhu ghadan. Dan yang ketiga, iya, karena antum nggak ngeh bahasa Arabnya, iya, seperti orang khutbah sedang baca ucapan salaf dikira berdoa amin amin. Iya, tunggu dulu, la tastajilu, jangan tergesa-gesa, isbiru, sabar. Nanti ana terjemahkan dari awal. Ana mau sebutkan hadisnya, bahasa Arabnya dulu. Kemudian yang ketiga kata Rasul, wa ajmil yasa mimma fi aidin nas. Terjemahannya tadi dari Abi Ayyub Al-Ansari, beliau berkata ada seseorang datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mau ditulis? Baik, dari Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu. Sudah, bahwa ada seseorang datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, bahwasanya atau bahwa ada seseorang datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan orang itu berkata, ya Rasulullah, berikan aku wejangan singkat. Ya Rasulullah, berikan aku wejangan yang singkat. Sudah? Yang pertama, ini Ana sudah sebutkan tadi, cuma antum masih belum nyampe sini. Yang pertama, apabila engkau mau sholat, maka sholatlah seperti orang yang akan berpisah. Apabila engkau mau sholat, maka sholatlah seperti orang yang akan berpisah, alias yang mau meninggal dunia. Apabila engkau mau sholat, maka sholatlah seperti orang yang akan berpisah. Sholat tamuaddi. Yang kedua, jangan engkau berbicara dengan suatu ucapan. Jangan engkau berucap atau berbicara dengan suatu ucapan yang engkau akan menyesalinya di kemudian hari. Jangan engkau berbicara dengan sesuatu ucapan yang engkau akan menyesalinya di kemudian hari. Jangan engkau berbicara dengan ucapan yang engkau akan menyesalinya di kemudian hari. Sudah? Jadi nomor berapa sekarang? Jangan banyak bergantung kepada manusia. Wa ajmil yasa mimma fi aidin nas. Jangan banyak bergantung kepada manusia. Jangan banyak bergantung kepada manusia. Hadis sahih riwayat Ibnu Majah. Sudah? Gimana? Kita mau menjelaskan hadis yang kita diktikan atau yang di kitab? Baik, tadi sekedar contoh-contoh saja. Kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di, wasiat atau wejangan Rasul yang awalnya itu ditujukan kepada sebagian atau salah satu sahabat Rasul, itu berlaku untuk semua umat beliau, ya, kecuali kalau ada dalil yang mengkhususkan itu hanya untuk sahabat saja atau sebagian atau seorang dari sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahmakumullah, fa hadhil wasaya ats-tsalaats min akadi nawafilis salati wasiyam. 3 wasiat Rasul ini termasuk dari ibadah-ibadah nawafil, ibadah tatawwu, ibadah sunnah yang sangat ditekankan. Dan sudah kita sampaikan dalam
kajian Arba'in Nawawiyah, wasiat Rasul itu bermacam-macam, beraneka ragam. Seperti yang sudah disebutkan tadi, ketika ada seorang datang kepada Rasul, ausini, berilah aku wasiat. Rasul mengatakan la taghdab. Rasul memberikan wasiat kepada Abu Hurairah, beda lagi. Ya, ini wallahu alam, kata sebagian para ulama, Rasul memberikan wasiat sesuai dengan yang paling dibutuhkan oleh sahabat tersebut. Ya, Rasul SAW mengetahui apa yang paling pas untuk ya sebagian para sahabat tersebut. Paham dong? Nah, dan ini juga fikih dalam taklim, fikih juga dalam ya nasihat. Ya, ketika ada satu orang datang kepada kita meminta nasihat, ya kita tahu misalnya dia suka terlambat sholat berjamaah di masjid, maka kita sampaikan ya untuk rajin apa datang ke masjid ya pada waktu yang lebih awal lagi. Ya, kita mungkin tahu fulan itu ya mungkin dia malas bayar utangnya padahal dia mampu misalnya. Maka kita nasihati untuk apa? Ya, dan seterusnya sesuai dengan apa? Sikonnya tersebut. Wallahu ta'ala alam. Itu makanya wasiat Rasul beraneka ragam ya sesuai dengan kebutuhan pada waktu itu dari setiap sahabat Rasul yang terutama meminta diberikan wasiat. Intinya di sini Rasul SAW memberikan 3 wasiat yang berkaitan dengan ibadah-ibadah sunnah alias mustahab alias tatawwu alias jika dikerjakan mendapatkan pahala, jika ditinggalkan tidak berdosa. Ada sebuah hadis dalam Sahih Bukhari, dalam Kitabul Iman, ada seseorang datang kepada Rasul SAW, ingin diajari tentang apa itu al-Islam. Alimni, ya al-Islam, beritahukanlah, ajarkanlah kepada aku tentang apa itu al-Islam. Kemudian Rasul mengatakan, salatul khams, fi kulli lail, fi kulli yaumi wal lailah. Salatlah 5 waktu, setiap hari, setiap malam. Kemudian kata orang tadi, hal alayya ghairuha, apakah ada selain yang 5 salat tersebut untukku, yang wajib bagiku atau atasku? Maka kata Rasul, la illa anta tawwa, tidak ada kecuali kalau engkau mau salat tatawwu. Kalau engkau mau salat apa? Jadi ini salat yang wajib sehari semalam hanya apa? 5 waktu. Kalau seandainya ada yang mengatakan, loh Ustaz, bagaimana kan ada pendapat ulama mengatakan salat Idul Fitri, Idul Adha itu kan wajib. Paham ya? Bagaimana menjawab? Iya, kalau itu kan ibadah apa? Tahunan, bukan tiap hari, tiap malam. Yang dibahas oleh Rasul, salat 5 waktu sehari semalam. Nah, kemudian kata Rasul, kemudian setelah itu Qiyam Ramadan. Yang wajib, yang merupakan rukun Islam juga puasa Ramadan. Orang itu bertanya lagi, wahal alayya ghairuha, apakah wajib bagiku selain puasa Ramadan atau adakah puasa lain yang wajib selain Ramadan atasku? Maka kata Rasul, la, tidak ada, illa anta tatawwa, kecuali kalau engkau mau puasa sunnah. Ini sekedar tambahan hadis tentang ibadah-ibadah sunnah ini. Sekali lagi, ini hukumnya mustahab, tidak wajib. Bahkan Rasul dalam tambahan hadis tadi atau dalam lanjutan hadis tadi, setelah Rasul menyampaikan tentang wajibnya zakat, orang itu bertanya juga yang sama, apakah ada kewajibanku selain zakat, ya mal misalnya? Kata Rasul, illa anta tawwa, tidak ada kecuali kalau engkau mau
ya sedekah yang sunnah. Kemudian orang itu mengatakan, wallahi la azidu wala anqusu min dzalika syai'ah. Demi Allah, aku tidak akan menambah, tidak mengurangi dari yang wajib-wajib tadi. Kemudian Rasul mengatakan, aflaha in sadaqah. Orang ini beruntung kalau dia jujur ya dalam apa? Melaksanakan ucapannya tadi, tidak menambah, tidak mengurangi dari kewajiban-kewajiban yang sudah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Makanya para ulama mengatakan orang itu sudah dikatakan sebagai wali Allah kalau dia melaksanakan yang wajib meskipun tanpa yang sunnah. Namun kalau dia tambah yang sunnah, tingkatannya paling tinggi VVIP. Sebagaimana firman Allah, "Tsumma awrasnal kitabal ladzina safaina min ibadina faminhum dzalimun li nafsihi wa minhum muqtasidun wa minhum sabiqun bil khairati bi idznillah." Wa minhum dzalimun nafsi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairati bi idznillah. Yang artinya kemudian kami wariskan Al-Quran kepada hamba-hamba kami. Itu orang-orang beriman. Orang beriman ada 3 tingkatan. Yang paling rendah, yang mendolimi diri mereka dengan meninggalkan perintah Allah dan dia melanggar larangan Allah. Tingkatan yang tinggi setelah yang paling rendah tadi, muqtasidun, yang pertengahan, yang hanya mencukupkan dengan yang wajib saja. Dan yang ketiga, yang paling tinggi, yaitu sabiqun bil khairat, yang berlomba-lomba dalam kebaikan, yang melaksanakan yang wajib dan yang apa? As-sunnah. Dan Rasul, demikian pula para ulama, mereka sangat amat menyeru kaum muslimin melaksanakan yang sunnah. Ya, kalau dahulu para sahabat, dalam artian mereka ya sangat amat tidak membedakan mana mustahab, mana apa yang wajib. Mereka berusaha untuk melaksanakannya. Ya, akan tapi sudah sering kita sampaikan, kalaupun ada yang tidak melaksanakan yang mustahab, jangan sampai diberikan hukuman. Entah hukuman fisik atau hukuman apa? Ya, bulian atau celah. Ini nggak pernah sholat ya malam. Ini nggak pernah sholat duha. Ya, kemudian apa? Diboikot. Naudzubillah min dzalik. Sedangkan yang nggak sholat ya wajib dibiarkan misalnya. Ini keliru. Ya, sekali lagi letakkan semua pada tempatnya. Seorang muslim muslimah selayaknya untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Fastabiqul khairat, yang wajib maupun yang sunnah. Namun seandainya ada yang tidak melaksanakan yang mustahab, jangan sampai diberikan hukuman. Allah dan Rasulnya saja nggak memberikan hukuman bagi yang meninggalkan yang apa? Mustahab. Dan ini juga yang pernah kita sampaikan, makanya sebagian masyayikh memberikan nasihat petua bagi pondok-pondok pesantren. Jangan sampai santri kalau tidak melaksanakan yang mustahab diberikan apa? Hukuman. Ya, misalnya hari Senin Kamis wajib bagi semua santri puasa. Kalau nggak puasa nggak ada jatah makan. Paham ya? Sudah kata-katanya wajib sudah salah. Paham? Ya? Puasa Senin Kamis puasa apa? Kok diwajibkan bagaimana? Iya, yang kedua lebih parah lagi tadi. Nggak dimakan nggak? Ya misalnya orang itu santri itu nggak mau puasa Senin Kamis, nggak diberi makan ya jatah makan, sedangkan dia nggak boleh beli di luar juga. Gimana? Paham ya? Ini sekali lagi tidak sesuai dengan seinginnya. Menghidupkan sunnah namun kebablas. Ini tidak benar juga. Paham ya? Nah, yang sunnah mustahab ya sudah hukumnya mustahab sampai kapanpun tetap apa? Mustahab. Nah, taib ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahmukumullah. Kemudian Asy-Syaikh menjelaskan 3 ibadah tatawu sunnah yang Rasul wasiatkan kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu tadi.
Yang pertama, amma siyamu salasati ayyam min kulli syahr. Puasa 3 hari setiap bulan. Ini bebas secara asal, mau milih awal, tengah sampai akhir, ya, misalnya nyicil awal bulan tanggal 1 mulai puasa. Ini tentunya tanggal 1 apa? Hijriah, ya. 1 ya, misalnya 1 bulan Al-Muharram, ya, atau mungkin 1 Safar. Kemudian tanggal 15, ya, Safar atau Muharram tadi. Kemudian mau tanggal 28 atau 29, terserah. Atau mau awalnya saja 1, 2, 3 dari bulan Hijriah, silahkan. Tidak ada masalah, dipisah-pisah tidak ada masalah. Mau dikumpulkan juga tidak ada masalah. Meskipun yang paling afdal 13, 14, dan 15. Karena Rasulullah memberikan motivasi secara langsung puasa ayyamul bid. Paham? Ya, jadi sekali lagi hadis ini berkaitan juga dengan ayyamul bid. Jadi ayyamul bid itu juga masuk ke dalam kategori puasa 3 hari dalam sebulan, yaitu bulan Hijriah. Paham? Ya, misalnya mungkin ada halangan, tidak bisa ngumpul, puasanya 13, 14, 15 bisa, ya, awal bulan, pertengahan, dan ya, mungkin kalau langsung kelihatannya berat, maka dicicil dari awal, pertengahan, dan akhir, terserah tanggalnya. Paham? Nah, ini yang Rasul wasiatkan kepada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Amma siyamu salasati ayyamin min kulli syahr fa inna warada annahu ya'dil siyamas sanah. Dan datang dalam riwayat puasa 3 hari setiap bulan itu mirip, ya, dengan puasa setahun lamanya. Kenapa demikian? Li'annal hasana bi asyi amsalihah. Karena satu kebaikan itu diganjar pahala, ya, 10 kali lipat. Setahun ada berapa harinya? 360. Ya, antum sebulan itu 3 hari puasa. Kalau 12 bulan berarti berapa? 3 kali 12? 36. Dikali 10 pahalanya. Jadi, Masya Allah, pintar matematika, ya, luar biasa. Iya, Masya Allah. Wafakakumullah. Itu maksud beliau, puasa 3 hari setiap bulan itu sama dengan puasa setahun lamanya dengan hitung-hitungan perkalian tadi. Baik. Li'annal hasanah bi asyi amsalihah. Karena satu kebaikan dibalas dengan 10 kali lipat pahalanya. Wa siyamus salas min kulli syahr ya'dil siyamas syahr. Ya, kalau 1 bulan 3 hari puasanya itu sudah mencukupi 1 bulan, ya. 3 hari itu sama puasa 1 bulan. Kenapa demikian? Iya, karena 3 dikali 10 berapa? Lulus matematika. Saya wasyamus salas min kulli syahr ya'dil siyama syahri kulli. Puasa 3 hari setiap bulan itu sama dengan 1 bulan puasa. Wa syari'atu mabnaha 'alal yusri was-suhula. Dan Islam itu dibangun di atas kemudahan. Syariat Islam didasari oleh al-yusru. Orang itu susah puasa 1 bulan. Cukup 3 hari saja, maka dia akan mendapatkan pahala seperti puasa apa? 6. Kemudian wajanibul fadl fiha ghalibun. Dan sisi keutamaan ibadah-ibadah ini sangat amat kental sekali. Wa hadzal amal yasir ala man yasarahullah alaih. Amal ibadah ini sangat mudah, namun bagi yang dimudahkan oleh Allah. Kenapa? Ya, ada kata-kata seperti ini karena apa? Enggak semua orang bisa apa? Melaksanakannya. Meskipun cuma apa? 3 hari. Meskipun juga boleh dipencar, enggak harus apa? Ngumpul jadi 1. Itu pun apa? Banyak yang tidak. Jangankan yang sunnah, yang Ramadan saja masih banyak yang apa? Na'udzubillahi min dzalik.
La yashuku 'alal insan wa la yamna'ul qiyam bi syai'in min muhimmatihi. Dan itu sebetulnya juga tidak menghalangi, memberatkan dia untuk melaksanakan pekerjaan-pekerjaannya yang lain. Ya, cuma sekali lagi semuanya kembali kepada hidayah, taufik dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma dzalik fa fi hadzal fadl al-'azim. Ya, di dalamnya ada keutamaan yang sangat agung. Li'annal amal kullama kana atwa lirabb wa anfa lil abad kana afdal mimma laysa kadzalik. Ada sebuah kaidah, sebuah amal ketika itu lebih mendekatkan diri kepada Allah dan lebih bermanfaat bagi hamba, maka itu yang lebih afdal dibandingkan yang lainnya. Wa qasabatal hasu ala taksisi sitah min Syawal. Meskipun ada ibadah-ibadah puasa sunnah yang lainnya, seperti puasa 6 hari di bulan Syawal, wasyami yaumi Arafah, puasa hari Arafah. Dan ini sudah kita sampaikan, yang rajih wallahu alam sesuai dengan penanggalan pemerintah masing-masing. Tidak harus mengikut penanggalan di Arab Saudi. Ya, karena kata-kata istilah yaumi Arafah ini sebetulnya berkaitan dengan tanggalan. Ya, meskipun ada khilaf di antara ulama masalah ini. Wa tasi wal ashir minal Muharram. Kemudian juga ada puasa sunnah yang lain tanggal 9 dan 10 dari bulan Al-Muharram yang dinamakan dengan puasa apa? Puasa apa? Asyura. Nah, Asyura dari kata-kata Asyra. 10 dari bulan Al-Muharram. Meskipun secara umum kaidahnya sebagaimana kata Rasul, afdalus siyam ba'da Ramadan. Jangan ngarang hadis. Kalau nggak hafal dia. Rasul mengatakan afdalus siyam ba'da Ramadan siyamu syahrillahi al-Muharram. Puasa yang paling afdal setelah puasa Ramadan, puasa di bulan Al-Muharram. Ini Rasul mengatakan demikian. Puasa di bulan Al-Muharram di antaranya tanggal 9 dan 10. Wal Isnaini wal Khamis. Demikian pula puasa Senin dan Kamis. Demikian puasa apa? Daud. Ya, sekali lagi ini semuanya harus berdasarkan ad-dalil. Jangan ngarang-ngarang sendiri. Ya, puasa Adam, puasa Idris, puasa. Nah, tidak bisa menentukan ini puasa-puasa khusus. Kecuali dengan apa? Ittiba'u sunnah. Puasa muti. Ya, makanya nasi, banyu putih, ayam putih, berdoa. Baik. Ini yang berkaitan dengan wasiat pertama Rasulullah SAW kepada Abu Hurairah dan juga kepada umat beliau semuanya. Kemudian yang kedua, wa amma salatul duha fa innahu qad takatsaratil ahaditsus shahihah fi fadliha. Adapun tentang salat duha, maka kata Syekh banyak hadis-hadis sahih tentang keutamaannya. Baik, ada yang bisa menyebutkan 2 hadis saja tentang keutamaan salat duha. Baik, sekali lagi banyak keutamaannya sebagaimana kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di di sini, bahwasanya salat ad-duha bahkan kata Rasul itu salatul awabin. La yuhafid ala salatul duha illa awabun. Tidaklah yang menjaga salat duha kecuali orang-orang yang awabun, yang bertobat atau yang orang yang soleh yang senantiasa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dari sini pula kata para ulama, tidak mengapa alias disyariatkan terus-menerus. Tiap hari salat duha itu disyariatkan. Ini untuk membantah pendapat yang mengatakan tidak boleh sering-sering salat
Itu tidak benar karena Rasul mengatakan dalam hadis tadi, la yuhafid, tidaklah yang menjaga, artinya terus-menerus kontinu ya melaksanakan duha kecuali awwabun. Paham dong? Nah, dan masih banyak hadis-hadis yang lain tentang salat ad-duha. Wa ikhtalafal ulama'u fi istihbabi mudawamati. Ini yang kita isyaratkan tadi. Memang ulama ada perbedaan pendapat tentang apakah dianjurkan konsisten terus-menerus tiap hari salat duha. Ya, au an yaghubba bihal insan, atau jarang-jarang melaksanakannya. Was-sahih, kata Syekh, annahu tustahabbul mudawamatu 'alaiha li hadzal hadis wa ghairihi. Namun pendapat yang benar disunahkan terus-menerus melaksanakan salat duha berdasarkan hadis ini. Ya, hadis Abi Hurairah ini. Rasul mewasiatkan. Rasul mengatakan wa raqatait duha. Rasul enggak mengatakan tapi jangan sering-sering, enggak ada. Ya, Rasul mewasiati untuk apa? Salat duha 2 rakaat, dan tidak ada kata-kata Rasul apa? Namun jangan sering. Ini wasiat berlaku tiap hari juga. Silakan dilaksanakan. Nah, dan juga berdasarkan hadis yang kita baca tadi, la yuhafid ala salatil duha illa awwabun. Illa liman lahu ada min salatil lail. Ya, kecuali bagi yang memang punya kebiasaan untuk salat al-lail. Ini wallahu alam, ya kita mengatakan tadi salatul lail, salat duha silahkan dianjurkan, disyariatkan, dilaksanakan setiap apa? Hari. Faida tarakah ahyanan fala ba's. Kalau ditinggalkan ya pada beberapa saat atau kadang-kadang enggak masalah. Bahkan kalau ditinggalkan ya secara apa? Keseluruhannya juga tidak hukum apa? Mustahab ya. Meskipun pahalanya sangat disayangkan ditinggalkan. Wa qad akhbara Rasul sallallahu alaihi wasallam inna yusbi ala kulli adami kulla yaumin 360 shadaqah. Ini pernah kita lewati hadisnya dalam Arba'in An-Nawawiyah. Rasul mengatakan setiap hari, setiap pagi hari itu ada sedekah bagi 360 persendian ataupun anggota tubuh manusia. Ya, setiap anggota tubuh manusia itu disyariatkan untuk disedekahi. Maka kata Rasul, fakullu tasbihatin sadaqah. Setiap ucapan tasbih itu sedekah. Apa ucapan tasbih? Subhanallah. Wa kullu tahmidatin sadaqah. Setiap tahmid sedekah. Apa kalimat tahmid? Nah, alhamdulillah. Wa kullu takbiratin sadaqah. Setiap kalimat takbir itu sedekah. Wa amrun bil ma'rufi sadaqah. Melaksanakan amar ma'ruf juga sedekah. Wa nahyun al munkar sadaqah. Melarang dari kemungkaran itu sedekah. Bahkan kata Rasul dalam hadis yang kita lewati dalam Arba'in Nawawiyah, wa fi buti ahadikum sadaqah. Bahkan seorang dari kalian menggauli istrinya itu adalah apa? Sedekah. Wa yujzi' min dzalik rak'atani yarka'uhuma minadh duha. Dan kata Rasul, semua sedekah-sedekah tadi itu bisa diwakili oleh 2 rakaat salat duha. Paham dong? Jadi sekali lagi, ini salah satu juga yang menunjukkan keutamaan salat duha. Mewakili ibadah dari 360 anggota tubuh kita. Qala ulama, aqallu salati duha raka'atan. Minimal salat duha 2 rakaat. Seperti dalam hadis Abi Hurairah di sini. Ya, wa raka'atai ad-duha, 2 rakaat salat duha. Wa aktsaruha samanin, dan yang paling banyak 8
rakaat. Ya meskipun ada yang mengatakan lebih dari itu juga, sebagaimana sholatul lail. Ada yang mengatakan cukup 11, ada yang mengatakan lebih dari itu. Wa waqtuha min irtifa'i syamsi qadarahin ila qubailiz zawal. Waktunya dimulai dari terbitnya matahari, ya, 1 tombak sampai sebelum zawal, tergelincirnya matahari, sebelum azan duhur. Dan yang paling afdal memang yang mau mendekati waktu apa? Duhur. Itu yang paling afdal. Kalau mau ditambahkan di sini, lalu bagaimana dengan salat yang namanya salat apa? Syuruk atau al-isyraq. Kata ulama, wallahu alam, itu awal salat duha. Jadi itu sebetulnya sama dengan salat duha, cuma dilakukan langsung setelah apa? Terbitnya matahari setinggi tombak tadi. Dalam hadis yang sahih, Rasul mengatakan, man shalla al-jama'ata fil masjid thumma qa'ada wa yadhkurullah hatta tatlu asy-syams thumma shalla rak'atain kanat lahu umratun wa hajatun tamatun tamah. Kata Rasul SAW, barang siapa yang salat subuh berjamaah di masjid, kemudian dia berzikir sampai terbitnya matahari, lalu dia salat 2 rakaat, kanat lahu ajrul hajati awil umrah, maka baginya pahala ibadah haji dan umrah. Dan Rasul mengatakan tama sempurna pahala. Bentuk ini keutamaan salat duha juga, cuma di awal. Namun apakah yang belum haji cukup salat isyraq saja padahal dia punya banyak fulus? Ya tidak, ini sama namun tidak serupa. Namun ini pahala yang sangat besar bagi yang salat syuruk. Kata ulama yang bernama At-Tibi, bahwasanya salatul isyraq dalam hadis yang Rasul katakan tadi itu awalus salatid duha, awalnya salat ad-duha. Paham? Baik. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahmani wa rahmakumullah. Lanjut yang ketiga, yang terakhir, wa ammal witru, adapun salat witir, fa inna sunnatun muakkadah, itu sunnah yang ditekankan. Hatta alaihi Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasul SAW sangat menganjurkannya. Wa dawama alaihi hadran wa safaran, dan Rasul melakukannya baik ketika beliau mukim atau musafir. Dari sini wallahu alam, kata para ulama, kalau Anda safar yang qobliyah ba'diyah, salat qobliyah duhur qobli atau ba'diyah duhur, itu kalau safar sunnahnya Rasul untuk ditinggal. Paham ya? Kalau dalam keadaan apa? Safar. Rasul yang paling antusias dalam melaksanakan ibadah yang wajib dan yang mustahab. Namun ketika safar, Rasul tidak diriwayatkan sama sekali salat qobliyah ba'diyah, kecuali qobliyah subuh saja. Paham? Maka termasuk sunnah tidak salat qobliyah ba'diyah ketika kecuali qobliyah tadi apa? Adapun salat sunnah yang lain silakan, duhanya, witirnya. Paham? Wallahu ta'ala alam. Jadi ini yang perlu dijelaskan lagi, karena memang banyak yang kadang terutama ketika umroh misalnya, itu masih apa? Salat-salat yang qobliyah ba'diyah tadi masih dilaksanakan, pada Rasul sendiri apa? Tidak melaksanakannya. Wallahu ta'ala alam. Karena di antara hikmahnya, kalau orang musafir yang wajib saja boleh dikosor. Yang wajib saja boleh dikosor,
yang 4 rakaat jadikan 2 rakaat, ini kok malah tambah qobliyah, Mbak? Ya, aneh. Misalnya apa? Orang dia sholat musafir ya, bukan hanya umrah dan haji saja. Ketika keluar kota, sholatnya dikosor, jamak kosor. Tapi sebelum jamak kosor, kau sholat qabli. Setelahnya juga, Mbak? Ya, istilahnya sholat wajib sudah dikasih bonus, ini malah 6. Baik, wallah, intinya tadi itu termasuk yang ditinggalkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian kata Syekh, wa aqallu raka'atun wahidah. Minimal salat witir 1 rakaat. Wa an utira wa aqallu raka'atun wahidah. Nah, kan kata Rasul, idza khasyita subha fa'utir bi wahidah. Kata Rasul dalam riwayat, kalau engkau khawatir akan adzan subuh, istilahnya masuk fajar shadiq, waktu fajar, witirlah 1 rakaat saja. Ini minimal salat witir 1 rakaat. Wa insya'a bi thalathin. Namun kalau dia mau silakan 3 rakaat. Au khamsin atau 5 rakaat. Au sab'in atau 7 rakaat. Au tis'in au 11 rakaat. Dan yang Rasul lakukan yang sering 2 rakaat sampai 3 rakaat witir, 2 rakaat kemudian lanjut 1 lagi. Itu yang Rasul sering lakukan, dan itu yang sering Rasul lakukan entah di bulan Ramadan atau di selain bulan Ramadan. Meskipun tadi sudah kita sampaikan ada khilaf antara para ulama, apakah batasannya 11 atau mungkin lebih dari itu. Ada yang mengatakan 11 yang paling maksimal, ada pula yang mengatakan lebih dari itu. Wallahu ta'ala alam. Cuma yang paling afdal sepakat 11 rakaat. Karena itu yang sering dilakukan oleh Rasulullah SAW. Meskipun kalau ada yang menambah, kalau ana lebih condong kepada pendapat yang tidak mengatakan itu sebagai bid'ah. Ada sebagian mengatakan itu perbuatan bid'ah. Namun yang wallahu alam yang benar tidak, karena Rasul mengatakan salatul laili masna. Salat malam 2 rakaat. Tidak ada pembatasannya. Kemudian dalam riwayat Rasul pernah salat lebih dari 9 rakaat. 13 rakaat. Ada yang mengatakan 2-nya itu salat istiftah, pembukaan. Intinya kalaupun ada yang lebih dari 11 rakaat tidak dikatakan bid'ah, namun jangan sampai 21 rakaat hanya 1/4 jam. Nah, ini namanya apa? Kejar setoran, naudzubillahi min dzalik. Tidak sah salatnya karena nggak mungkin tumakninah. Bisa nggak 21 rakaat dengan tumakninah 1/4 jam? Naudzubillahi min dzalik. Walau an yasruda bi salamin wahidin. Boleh melaksanakan rakaat witir tadi hanya dengan 1 salam saja. Misalnya 9 rakaat, itu 1 salam saja, nggak perlu 2 rakaat salam. Langsung sampai dia mengatakan rakaat yang ke-8 duduk tasyahud yang pertama, kemudian yang ke-9 tasyahud yang al-akhir. Wallahu a'lam. Nah, wa an yusallim min kulli rak'atain, atau boleh juga salam setiap 2 rakaat. Seperti tadi, 2 rakaat salam sampai 8 rakaat salat malamnya. Tambah 3 rakaat witir. Nah, atau tadi semuanya dijadikan sebagai witir. Wa waqtul witr min salatil isya al-akhirah ila tulu'il fajr. Waktu salat witir dari mulai selesai salat isya sampai terbitnya fajar. Makanya tidak benar dari hadis yang kita baca ini kalau yang mensyaratkan harus salat witir tahajud setelah bangun tidur. Paham? Sekali lagi, tidak ada pensyaratan salat tahajud, salatul lail atau salat witir harus setelah bangun. Bahkan sebelum tidur pun kata tadi Rasul SAW wa an utira, kata Abu Hurairah tadi. Rasul wasiati untuk aku salat witir qabla an
Ya, sebelum aku apa? Ini bantahan bagi yang mensyaratkan harus tidur malam dulu baru sholat tahajud, sholat witir. Paham dong? Jadi makanya kata Pak ulama, setiap orang ya harus tahu dirinya masing-masing mana yang afdal. Kalau misalnya dia berat untuk bisa bangun sebelum subuh, ya maka lebih baik sebelum tidur malam dia sudah witir meskipun 1 rakaat. Paham dong? Ya, adapun kalau memang orangnya dia sudah terbiasa dengan bangun sebelum subuh, maka itu yang lebih afdal. Karena itu waktu apa? Allah turun ke langit dunia sepertiga malam yang terakhir. Wal afdal akhirul lail. Meskipun yang afdal itu pada akhir malam. Liman tami an yakuma akhirahu. Bagi yang memang bisa sanggup bangun dikala apa? Ya, sepertiga malam yang terakhir. Karena Rasul mengatakan yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala ila samai dunya hina yabqa thulutsu al-lailil akhir. Kata Rasul SAW, Allah Rabb kita turun ke langit dunia sepertiga malam terakhir. Fayaqulu man yad'uni fastajibalah. Dan Allah berfirman, siapa yang berdoa kepadaku, aku akan kabulkan. Man yastaghfiruni fa'aghfirlah. Dan barang siapa yang mohon ampun kepadaku, aku akan ampuni. Semoga Allah mengampuni segala dosa-dosa kita. Ini sekali lagi salah satu waktu yang mustajab seperti malam terakhir. Makanya itu yang paling afdal. Cuma sekali lagi kalau yang khawatir atau tidak terbiasa atau nggak sanggup bangun pada waktu sebelum tadi waktu fajar, silakan untuk melakukannya sebelum dia tidur. Sekali lagi tidak ada pensyaratan salat malam, tahajud atau qiyamul lail harus setelah apa? Bangun tidur. Wallahu ta'ala a'lam. Baik. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Pakai mic dulu. Nah, silakan. Yang akhwat tadi. Enggak jelas suaranya, mohon maaf. Jika kita bermakan jam 9 atau jam 10. Iya. Sangat bisa. Di Indonesia jam isanya berapa? Iya, jam 7 sudah bisa sholat witir. Ya, 6:30 kan kita masuk waktu isya kan? Jam 7 saja bisa, apalagi jam nggak tahu lah kalau waktu Amerika nggak tahu anak. Ya kalau waktu Indonesia sholat isya 6:30 lebih, maka jam 7 misalnya mau sholat witir, ya silahkan tidak ada masalah. Mulai awal masuk sholat isya itu sudah apa? Dibolehkan, disyariatkan sholat witir, sholat malam. Nah, iya sama juga. Sama juga, sholat witir, sholat malam boleh. Sebelum tidur jam 9, ya awal, pertengahan, atau akhir silakan dipilih. Nah, tidak harus pertengahan malam, tidak harus akhir malam. Nah, ada yang lain? Tanya Ustaz. Ya, silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, kalau misalnya kita safar gitu ya Ustaz. Nah, kan sholat maghrib sama isya itu kita jamak. Nah. Itu dilakukan di waktu maghrib. Nah. Itu terus kita lanjut sholat witir atau bagaimana Ustaz? Apa harus tunggu waktu isya baru kita sholat witirnya? Oh iya, kalau itu sebagaimana yang kita sampaikan tadi, sudah kaidahnya masuk waktu al-isya. Ya, sedangkan waktu kita jamak ya takdim itu masih di waktu maghrib. Maka tunggu sampai datangnya waktu awal al-isya. Wallahu ta'ala. Nah, silakan Pak. Terima kasih Ustaz. Ya, sama-sama. Sebentar Bu ini.
Gimana? Pakai mic-nya, Pak? Mana mic-nya, Pak? Sebentar, pakai mic dulu, biar. Yes. Waktu kita sholat witir, Ya. rukuk, tahu apa kita dilanjut apa? Nah, setahu Ana silakan langsung dilanjut diselesaikan. Nah, karena memang ya itu masih ada waktu untuk kita apa? Melanjutkan, menyempurnakannya. Nah, wallahu taala. Ya, silakan Ibu, Pak. Ya. Ya, tunggu dulu yang ikhwan dulu biar adil dua-dua. Nah, untuk ini kita tukarkan 5 sholat duha itu berrakaat. iya. Maksimal 8 rakaat. Iya. Kita mengerjakan itu 2 rakaat atau sholat zuhur. Apakah kita bisa untuk mengerjakan lagi untuk sholat duha yang awal ini, Ustaz? Iya. Jazakallah khair. Iya, sama seperti yang saya sampaikan tadi, salatul lail bisa awal antum cicil tidak ada masalah. Misalnya sebelum tidur salat witir, nanti pertengahan malam terbangun salat ya tahajudnya 2 rakaat. Tambah lagi mungkin pada waktu akhirnya tidak ada masalah. Sama dengan itu. Antum syuruknya 2 rakaat, nanti pulang ke rumah jam 9 nambah lagi 2 rakaat, sampai mungkin tidak ada masalah. Nah, tidak harus ngumpul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Iya, silakan. Kalau orang berjamaah di masjid, kemudian menunggu sampai matahari terbit, itu sholat zuhur yang pahalanya sama dengan haji. Bagaimana kalau wanita yang sholat di musholanya sendiri sampai waktunya juga terbit matahari, kemudian sholat duha, apakah pahalanya sama? Wallahu ta'ala alam, yang kita pahami sesuai dengan redaksi hadisnya, ini yang berkaitan dengan yang sholat ya di masjid. Ya, sebagaimana kata para ulama, pahala ibadah ini sesuai dengan urutan-urutan dalam hadis tersebut. Contoh yang juga sering disampaikan oleh para ulama, ketika orang itu di kota Madinah, ya disunahkan untuk sholat 2 rakaat di masjid Kubah, tapi hadisnya itu bagi yang dia sudah wudhu dari rumahnya. Paham? Ya, maka keutamaan itu akan diperoleh sesuai ya dengan apa? Tadi yang Rasul syaratkan dalam man tatahhara fi baitihi, barang siapa yang pergi ya dari rumahnya dengan keadaan bersuci, kemudian dia pergi ke Masjid Kuba, kemudian dia salat 2 rakaat, maka pahalanya sebagaimana pahala orang yang umrah. Maka yang nggak wudu dari rumahnya nggak dapat pahala seperti itu, meskipun tetap dapat pahala yang ya. Maka wallahu alam, sesuai dengan redaksi hadisnya, itu yang saya pahami, tidak didapati kecuali bagi yang tadi salat subuh berjamaah, kemudian dia duduk menunggu waktu ya syuruk tadi. Misalnya orang itu sudah salat subuh, kemudian dia balik rumah, waktu pas mau syuruk dia datang lagi, ya nggak dapat. Ya karena memang apa? Redaksi harusnya seperti tadi. Wallahu taala. Iya. Nah. Ya, gantian yang laki dulu. Ya, silakan Pak. Yang tadi sama puasa ayam wibit ya. Nah, itu hari Senin itu digabung dengan ayam wibit pertama, bisa ditumis digabung dengan ayam wibit kedua, Senin depan ayam wibit ketiga. Apa boleh? Ya dapat double. baik. Iya, wallahu taala alam, kata para ulama menggabungkan antara ya ibadah-ibadah itu ada kaidahnya. Yaitu diantaranya wallahu alam, kalau itu ibadah yang sudah tersendiri ya, maka nggak boleh digabung dengan yang sejenisnya. Contoh misalnya entah yang wajib maupun yang mustahab. Misalnya kita ya atau mungkin sebagian orang punya utang puasa Ramadan, kemudian datang Syawal 6 hari, ya pas utangnya 6 hari juga, nah, apakah ya boleh dia niatnya digabung dengan ya Syawal, dapat yang wajib, dapat yang nggak bisa, karena apa? Dua ibadah itu dua ibadah yang tersendiri,
hari puasa Syawal itu puasa memang tersendiri namanya puasa 6 hari Syawal dengan mengqadha Ramadan. Yang boleh seperti wallahu alam salat misalnya kita selain puasa, salat misalnya salat tahiyatul masjid. Itu salat yang enggak tertentu. 2 rakaat apapun kita masuk masjid itu namanya tahiyatul masjid. Maka ketika kita masuk masjid sudah adzan zuhur misalnya, maka niatkan 2 rakaat qobliyah zuhur. Itu sudah rangkap dengan tahiyatul masjid. Paham ya? Ya. Tapi kalau kita niatnya tahiyatul masjid, tidak dapat pahala qobliyah. Makanya ini ada kaidah-kaidah nggak sembarangan juga. Wallahu taala alam. Nah, ya silakan Pak. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Semoga Allah berkati. Amin. Amin wa iyyakum. Tadi Ustaz menyinggung masalah puasa Daud. Nah, Orang yang melaksanakan puasa Daud, apa dia masih ada kewajiban sholat 3 hari? Kewajiban apa? 3 hari dalam puasa 3 hari. Oh, yang pertama tadi kita katakan tidak ada yang wajib, Pak. Nggak ada yang wajib. Puasa Daud, puasa 3 hari nggak ada yang wajib. Tinggal pilih mau menambahkan atau memilih salah satunya. Ya, kalau mungkin yang afdal ya tadi sudah cukup puasa Daud dibandingkan yang 3 hari tadi. Paham Pak ya? Nah, wallahu taala alam. Jadi nggak ada yang wajib. Nah, silakan Bu kalau ada yang ummahat, akhwat. Silakan. Apa tauhid dan taufik dan hidayah? Qobliyah. Baik. Iya. Baik, yang pertama kita katakan masalah qobliyah asar itu, yang pertama semua sholat itu antara adzan dan qomat secara asal ada sholat sunnah 2 rakaat. Ya, ma bain adzan rakaatain, antara adzan qomat itu ada sholat sunnah 2 rakaat. Meskipun ada yang muakkadah yang ditekankan, ada yang tidak ditekankan. Yang tidak ditekankan diantaranya sholat tadi qobliyah asar. Wallahu alam memang ada riwayat 2 atau 4 tadi. Namun tadi tidak terlalu ditekankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, adapun bedanya al-hidayah dan taufik, hal hidayah lebih umum daripada at-taufik. Ya, hidayah itu petunjuk Allah. Petunjuk ada 2, hidayah ada 2. Hidayah al-irsyad dan hidayatut taufik. Ya, hidayah itu ada 2. Hidayah al-irsyad yaitu contohnya Allah mengutus para nabinya, Allah menurunkan kitab-kitabnya untuk menunjukkan kepada manusia mana jalan tauhid dan syirik, mana jalan sunnah dan bid'ah, mana jalan taat, mana jalan maksiat, mana jalan menuju surga, mana jalan menuju ke neraka. Sudah Allah jelaskan. Ini namanya hidayatul irsyad. Wa hadainahun najdain. Allah mengatakan dan kami telah memberikan 2 jalan kepada manusia. Itu jalan kebaikan, jalan kejelekan. Silakan manusia milih. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Ini hidayah al-irsyad wal bayan. Allah sudah menjelaskan mana hak, mana batil. Itu namanya hidayah al-irsyad, hidayatul bayan. Dan ini semua orang bisa melakukannya. Para anbiya, para nabi, para ulama, para da'i. Semua bisa menunjukkan ini hak, ini batil. Paham ya? Namun yang kedua, hidayatul taufik, ini hanya khusus bagi Allah. Ya, karena yang memberikan
kekuatan, pertolongan untuk manusia bisa berpegang dengan petunjuk, dengan kebenaran, hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, berapa banyak orang yang tahu kebenaran, namun tidak bisa melaksanakan, mengikuti kebenaran tersebut. Paham ya? Contoh di sini juga, ya kita semuanya barusan mempelajari hadis ini tentang ibadah-ibadah apa? Namun harus kita akui nggak semua yang di sini iya, betul atau salah? Ya tidak salah. Namanya apa? Belum dapat hidayah atau taufik. Hidayah bayan sudah dapat. Ya, betul enggak? Atau yang belum sama sekali dapat? Anak ulang lagi. Siapa yang belum dapat hidayatul bayan, irsyad tentang penjelasan 3 hal tadi? Enggak yang di sini. Itu. Ada enggak kita kasih hadiah? Iya, sudah 1 jam lebih kita ngomong enggak? Nah, artinya antum sudah dapat hidayatul bayan, penjelasan sudah dapat, kecuali yang dan enggak ngaku. Baik. Adapun hidayatul taufik ini ya di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tidak semua yang sudah tahu penjelasan bayan tadi bisa mengamalkannya. Meskipun tadi tetap ya ini masalah ibadah sunnah, tidak ada kata-kata ini sesat kalau nggak melaksanakannya. Paham? Nah, dan ini dalilnya sebagaimana Allah membedakan tentang Nabi kita Muhammad SAW. Dalam ayat ada 2 ayat yang mirip namun tidak sama maknanya. Dalam ya sebuah ayat dikatakan innaka la tahdi man ahbabta. Engkau wahai Nabi Muhammad lanya panjang. La tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai. Ini hidayah apa namanya? Hidayah taufik. Nabi Muhammad tidak bisa berikan hidayah taufik kepada yang dia cintai, yaitu diantaranya Abu Thalib, paman beliau, sampai mati dalam keadaan musyrik. Beliau hanya bisa menjelaskan hidayatul irsyad bayan. Ya ammi, kul kalimatan uhajulaka indallah. Wahai pamanku, ucapkan kalimat yang aku akan membelamu di sisi Allah. Nabi hanya bisa menjelaskan hidayatul irsyad. Ya, ayatnya berbunyi innaka la tahdi. Ini yang pertama. Artinya apa? La tahdi dinafikan dari Rasul hidayatul taufik. Rasul tidak memiliki hidayah apa? Taufik. Namun Allah mengatakan dalam ayat yang lain, innaka la tahdi ila siratin mustaqim. Lanya panjang atau pendek itu? Pendek. La tahdi. Makanya jangan salah bacanya. Kalau la tahdi bahaya. Ya. Karena sekali lagi kalau makna yang benar, innaka la tahdi. Engkau Nabi Muhammad sungguh-sungguh. Kalau lamnya pendek itu apa? La tahdi. Sungguh-sungguh bisa memberikan hidayah kepada jalan yang lurus. Nah, di sini hidayah apa? Hidayah apa? Ya, jadi ada 2 ayat ya, yang Rasul pertama dinafikan darinya hidayah itu taufik. Namun yang kedua, Rasul ditetapkan baginya oleh Allah hidayatul al-irsyad. Paham? Itu bedanya. Hidayatul irsyad itu sekedar menyampaikan kebenaran, menyampaikan ini hak, ini batil, ini tauhid, ini syirik. Adapun hidayah taufik ini hidayah khusus bagi Allah yang dengannya apa? Manusia di atas kebenaran dari kebatilan. Paham tuh? Sekarang ada yang tanya karena masih ada 3 hadiahnya di sini. Yang apal hadisnya? Yang pertama yang 27 dan 28 kalau ada. Hadis 27 28 ada? Tidak ada. Baik yang belum sama restoran, hafalan hadis 27 tok, bonus sudah. Hadis 27 yang kita barusan kaji. Yang belum pernah. Silakan. Iya, hadis 27 atau 28? Tidak ada masalah sudah. Sudah. Daripada enggak ada sama sekali. Silakan. Ausoni. Nah, apa enggak?
Bisalasin. Min kulli syahrin. Wa rak'atai duha. Utira qabla an. Baik. Yang ikhwan, terutama yang belum setoran, satu hari saja. Masa dari tadi belum ada yang dapat ini? Hah? Baik, yang ikhwan, disurah, cepetan. Hadis dia pendek sekali ini. Baik, terserah siapa yang mau. Yang mau hafalan hadis 27 siapa? Yang sudah setoran 100 kali, 10 kali, terserah. Nah, iya diobral sudah. Lah, sebentar Bu. Yang ikhwan dulu Bu, karena belum dapat. Anak khawatir nanti ada apa-apa ini. Nah, Bisurab, nggak ada juga. Wah, luar biasa ikhlasnya. Baik, kalau tidak ada ya silakan Bu. Ya silakan ambil semuanya Bu sudah. Nah, hadis 27 silakan. Tapi yang penting nggak nyontek. Radhiyallahu anhu. Ausani. Bisa lagi. Syahrin. Yang kedua warak atai ad-duha. Qabla Taib, ahsan. Taib. Yang terakhir untuk ikhwan. Nah, sebutkan 3 intinya saja hadis yang kita tambahkan yang antum tulis tadi. Intinya saja apa pembahasannya 3 tadi itu. Hadis yang kita diktikan ke antum tadi dari Abu Ayyub Al-Ansari. Nah, bisyara. Tambah nyontek. Sebutkan. Silakan Pak. Puasa, antum puasa hadiah dulu Pak. Yang anak diktikan tadi, bukan yang kita bahas ini. Nah, iya silakan. Iya, yang kedua. Iya, ahsanta. Jazakallahu khairan. Iya, sebentar dulu ada ikhwan dulu yang tanya, silakan. Nah, iya. Iya, ya lebih selamatnya mungkin tunggu setelah waktu syuruk 10 menit itu sudah awal duha. Iya, iya silakan Bu. Nah, Taib, wallah alam ini sama dengan tadi karena itu ibadah-ibadah yang tersendiri masing-masing tidak boleh digabung. Ketika selesai sholat subuh kita baca zikir dulu selesai sholat istighfar dan diantaranya ayat kursi. Namun setelah selesai kita paket zikir, selesai sholat kita lanjut zikir apa? Pagi. Ditambah di situ ada ayat kursi. Ini karena apa? 2 sekali lagi zikir yang berbeda waktunya. Wallahu alam, ini yang mungkin bisa kita sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wa jazakumullahu khairan. Aqulu qouli hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.